selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Halo Pak Ferry, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Astrid, apa kabar nih? Baik Pak Ferry apa kabar? Baik juga Kak Astrid, terima kasih pada Tuhan ya. Ya, nah untuk adik-adik di rumah juga pasti baik-baik saja bukan? Nah, hari ini kita mau mendengarkan storytelling. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu. Lagunya apa ya Pak Ferry? Ya Kak Astrid, lagunya adalah It's Good to See You Here With Me. Ya, ayo adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita sudah selesai menyanyi, senang sekali ya Kak Astrid, Pak Ferry, senang bisa bersama-sama dengan adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan storytelling. Sebelumnya Pak Ferry akan berdoa. Silahkan Pak Ferry. Ya, baik Kak Astrid. Mari adik-adik kita berdoa dulu yuk. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa di hari Minggu yang cerah ini, kami ingin bersama-sama berbakti, meskipun lewat online, tapi biarlah kami dapat meresapinya dengan baik dan dapat bersukacita dengan ibadah sekolah minggu ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan diceritakan melalui storytelling, kiranya Engkau pimpin dan Engkau berkati bagi pemberitaan firman itu. Tentunya untuk anak-anak sekalian, untuk adik-adik sekalian, mendapatkan sukacita dan berkat oleh firman Tuhan yang akan dibawakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya nih kita mendengarkan firman. Kita panggil sama-sama yuk, Pak Parlin. Ayo adik-adik panggil Pak Parlin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Salam jumpa kembali. Hari ini kakak akan menceritakan lanjutan daripada minggu lalu mengenai kisah Yakub. Yakub itu adalah cucunya daripada Abraham dan Sarah, anak dari Ishak. Hari ini merupakan kisah Yakub di mana suatu proses daripada kehidupan Yakub yang kakak sebut proses Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita akan melihat dulu suatu tayangan yang merupakan suatu proses pembuatan mobil-mobilan. Oke adik-adik, kita lihat dulu ya. Setiap bulan pabrik mainan ini memproduksi hingga jutaan mobil diecast untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Bahan baku pembuatannya adalah logam zinc alloy.
yaitu campuran seng dengan beberapa logam lain sehingga menjadi mudah dicetak dan lebih kuat. Bahan zinc alloy ini harus dilelehkan dulu pada suhu 1000 derajat Celcius. Setelah itu dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Dalam hitungan detik, material zinc alloy sudah tercetak deh, membentuk bodi mobil berukuran mini. Bodi mobil yang bentuknya sempurna selanjutnya dikumpulkan dalam wadah khusus. Sedangkan produk yang gagal dan sisa-sisa material lain yang tidak terpakai dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk dicetak ulang. Bodi mobil kemudian dicat untuk memberikan warna dasar. Masing-masing dipasang pada kait besi ini. Kait-kait besi ini secara otomatis akan membawa masuk bodi mobil ke dalam mesin painting. Dalam hitungan menit, semua bodi mobil sudah terlihat berwarna-warni. Tuh, jadi makin cantik kan? Selanjutnya tambahkan motif dan stiker pada bodi, supaya lebih menarik dan mirip mobil aslinya. Adik-adik, udah lihat ya bagaimana proses daripada pembuatan mobil-mobilan ini. Ternyata tidak mudah adik-adik dan juga butuh waktu. Dari awal harus dipanaskan, kemudian didinginkan, sampai akhirnya tahap uji harus diketok-ketok, ditekan-tekan, hingga dibanting-banting. Sampai oke adik-adik, sehingga siap untuk adik-adik bisa mainkan. Nah, begitulah adik-adik suatu proses yang juga dalam kehidupan. Dalam kisah ini adalah proses kehidupan Yakub selama tinggal di tempat pamannya Laban. Nah, ternyata adik-adik, Yakub itu tinggal di tempat pamannya Laban bukan tenang-tenang. Dia bekerja membantu pamannya memelihara ternak, kambing, domba, dan disinilah Tuhan kembali berproses, turut bekerja, membantu, memberkati Yakub. Hasilnya, kambing dan domba menjadi bertambah banyak. Dan demikianlah seterusnya adik-adik. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan pamannya Laban, sampai belasan tahun, sampai dia memiliki istri dari anak-anaknya Laban, dan juga memiliki anak-anak yang cukup banyak. Namun dia heran, Yakub heran adik-adik, kenapa pamannya belum juga memberikan upah atas hasil kerja yang sudah dilakukan sedemikian banyak ternak yang saat ini sudah dimiliki oleh pamannya. Dan akibatnya dia curhat kepada istrinya, sebaiknya kita tidak perlu lama-lama tinggal bersama papamu, paman Laban. Kita akan kembali ke kampung halaman saya. Istrinya, keluarganya mendukung. Ternyata Tuhan juga mendengar, menyetujui atas rencana Yakub. Ketika Yakub berpamitan kepada Laban, "Paman, saya akan meninggalkan paman." Apa jawab pamannya Laban? "No way, tidak boleh kamu meninggalkan saya." Lalu Yakub berkata, "Baiklah, saya akan terus bekerja membantu paman. Tapi saya hendak memiliki upah untuk pekerjaan saya. Saya akan mendapatkan ternak, kambing dan domba yang berwarna belang-belang atau loreng-loreng atau bintik-bintik, dan domba yang berwarna hitam. Itu adalah milik saya. Selebihnya adalah milik paman. Begitu juga untuk kambing dan domba yang akan lahir di masa-masa yang akan datang." Lalu jawab pamannya, "Oke, kamu akan mendapatkan upahnya." Kemudian bekerjalah kembali. Disinilah Tuhan kembali berproses, memberkati Yakub. Dengan berkat Tuhan, ternyata hasil ternak
yang dilahirkan. Lebih banyak yang loreng-loreng, bintik-bintik, belang-belang, dan domba yang warnanya hitam. Akibatnya, milik ternak Yakub semakin banyak. Dan karena hasil yang dimiliki oleh Yakub, pamannya dan anak-anaknya yang lain merasakan iri adik-adik. Yakub melihat akan hal tersebut dan kembali dia curhat kepada istrinya. Sebaiknya kita meninggalkan pamanmu. Kita kembali ke kampung halaman saya untuk berjumpa orang tua dan saudara saya Esau. Istrinya dan keluarganya, begitu pula Tuhan mendengar rencana Yakub, menyetujui untuk kepulangan Yakub ke kampung halamannya. Dan demikianlah adik-adik, Yakub bersama istri, anak-anaknya, dan ternaknya meninggalkan pamannya Laban untuk bertemu orang tua dan saudaranya Esau. Demikian kita bisa lihat bagaimana Tuhan berproses memberkati tetap kepada Yakub melalui hasil kerjanya, meskipun dia merasa sulit sampai-sampai tidak pernah diberikan upah oleh pamannya, namun Tuhan terus setia memberkati Yakub. Demikian adik-adik, begitu pula yang akan kita terima adik-adik. Adik-adik akan terus berproses. Proses kehidupan adik-adik masih panjang. Adik-adik terus taat, setia, dan percayalah Tuhan pasti menyertai adik-adik, menolong adik-adik, melindungi adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Adik-adik, sudah dengar storytellingnya tadi ya? Bagaimana? Cukup jelas ya penjelasan dari Pak Parlin tentang Yakub di rumahnya Laban. Mereka memang agak bertengkar sih, tapi rupanya Tuhan menyertai mereka berdua sehingga tidak terjadi pertengkaran yang lebih hebat lagi sampai akhirnya mereka bisa berdamai. Begitu, Kak Astrid? Iya, Pak Ferry, betul Pak Ferry. Jadi Ya. kita harus ngapain ya Pak ya? Kita harus selalu bersyukur ya Pak atas semua kebaikan Tuhan. Ya, tentu kita harus melihat kebaikan Tuhan itu tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Terutama untuk adik-adik juga yang sekarang sedang kita melewati pandemi COVID ini, adik-adik belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan terus bersukacita juga dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Kak Astrid? Iya Pak Ferry. Pak Ferry, sekarang kita mau ayat hafalan. Untuk hari ini, ayat hafalannya itu diambil dari Filipi 4 ayat 13. Kita ulang ya, Filipi 4 ayat 13. Ayo coba dibuka Alkitabnya adik-adik yang di rumah. Kita akan baca bareng-bareng dulu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, bagus sekali ya ayat hafalan hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, adik-adik, sangat besar ya kuasa Tuhan. Dia itu benar-benar bersama-sama dengan kita, benar-benar melindungi kita setiap hari. Nah, kita mau nyanyi nih adik-adik satu lagu. Judulnya, Besarlah Kasih Bapakku. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Selalu
Adik-adik sekalian, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa dulu yuk. Yuk, Kak Astrid pimpin dalam doa ya. Oke, Pak Ferry. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, kami bisa jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama Tuhan, kami harus selalu bersyukur atas semua kebaikan yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selesai sudah nih hari ini Pak Ferry. Iya. Nah, sampai ketemu minggu depan ya Pak Ferry. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Sampai minggu depan ya adik-adik. Tuhan berkati. Bye. Bye. Sehat selalu. What's still going